Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sangat kami muliakan Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, beserta beliau Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong. Pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mempresentasikan tentang perkembangan fikih dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai ke zaman para sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali yang biasa kita sebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Fikih, pengertian, sumber hukum pada zaman sahabat dan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian fikih. Adapun fikih itu sendiri secara umum bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Fikih mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ritual, keagamaan, hukum sosial, ekonomi, dan politik. Itu fikih. Lanjut, ialah sumber hukum fikih. Adapun sumber hukum fikih itu sendiri ialah Al-Quran dan hadis. Serta di bawah itu ada yang namanya ijma dengan qiyas. Jadi secara garis besar, fikih itu diambil dari 4 sumber hukum. Yang pertama ialah Al-Quran. Bila tidak temukan sumber hukum dengan Al-Quran, maka selanjutnya bisa dicari pada hadis-hadis Nabi. Dan yang selanjutnya, kalau di Al-Quran ada bisa kita cari pada ijma. Dan yang terakhir, apabila tiga itu tidak ada, maka kita ambil pada qiyas. Itu sumber hukum fikih. Saya ulangi, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dengan qiyas. Kita lanjut perkembangan fikih pada zaman Rasulullah SAW masih hidup. Adapun ketika Rasulullah SAW masih hidup di tengah-tengah para sahabat, di tengah-tengah umat Islam ketika itu, maka hukum fikih sepenuhnya dipegang oleh Rasulullah SAW. Apabila ada suatu hal permasalahan dalam Islam, dalam hukum-hukum Islam, baik itu dalam hal muamalah atau ibadah dan lain sebagainya, maka hal itu langsung ditanyakan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW akan memberikan jawaban yang pastinya jawaban itu ada bersumber dari Al-Quran atau bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun fikih itu sendiri memiliki 2 cabang, yaitu ibadah serta muamalah. Dan tujuan daripada fikih itu sendiri secara garis besar ialah untuk mengatur kehidupan umat Islam serta mencapai kemaslahatan umat Islam. Kita kembali pada zaman Rasulullah. Segala problem yang ada pada umat Islam diselesaikan langsung oleh Rasulullah SAW. Saya memberikan contoh satu saja. Ketika para sahabat itu kebingungan dalam mencari air untuk berwudu, kekurangan air, maka turunlah ayat Al-Quran yang menerangkan tentang tayamum. Nah, itu sumber hukum fikih yang pertama kan Al-Quran. Nah, di masa Rasulullah masih hidup, Allah sendiri langsung menjawab, atau diambil garis besarnya, Nabi itu menjawab sesuai apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi sumber hukum tersebut hanya satu, yaitu menyatu pada Nabi Muhammad, dan tidak ada perpecahan ketika itu. Nah, kita lanjut pada zaman sahabat. Nah, pada zaman sahabat itu sudah berbeda lagi. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, maka kepemimpinan Rasulullah SAW baik dalam masalah agama maupun dalam masalah pemerintahan, tapi bukan masalah kenabian, itu lain lagi. Masalah kepemimpinan umat Islam digantikan oleh 4 sahabat yang kita kenal sebagai Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali.
di mana mereka kemudian bertanggung jawab untuk memelihara atau menjaga umat Islam pada utuhnya. Nah, pada zaman Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, fikih itu berkembang pesat karena pada zaman beliau 4 orang ini, Islam bukan hanya ada di tanah kelahirannya yaitu Arab, bukan, tapi sudah menyebar di luar negara atau wilayah yang non Arab. Nah, pada zaman sahabat sudah ada perbedaan pendapat di antara itu. Saya akan memberikan sedikit saja contoh. Yang satu ialah memerangi orang yang tidak membayar zakat. Abu Bakar sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW yang menggantikan beliau ketika sudah meninggal dunia, beliau memerangi atau berinisiatif untuk memerangi orang yang membayar zakat. Itu sedangkan Umar bin Khattab menolak atau memiliki pendapat yang berbeda. Nah, dari situ sudah nampak bahwasanya di zaman sahabat saja fikih sudah ada perbedaan pendapat. Yang selanjutnya ialah pada ahli waris. Umar bin Khattab menetapkan bahwa saudara kandung dapat bergabung dengan saudara seibu dalam mengambil hak waris. Dan yang terakhir ialah hukum diat. Khalifah memutuskan hukum diat berdasarkan pengampunan salah satu wali. Itu. Jadi pada dasarnya fikih itu berkembang dari waktu ke waktu, dan perbedaan pendapat di antara para ulama itu memang bisa saja terjadi, bahkan itu wajar terjadi karena pemikiran setiap orang itu pasti berbeda. Akan tetapi perlu diingat bahwasanya para imam-imam fikih berbeda pendapat saja, bukan mereka saling bermusuhan dalam hal itu. Dan mereka saling menghormati antara satu sama lain, bahkan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, dan lain sebagainya. Mungkin sampai